Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 119. Mungkin dia sebenarnya mencariku. Sambil mendengarkan omelan keluarganya, Lintang hanya bisa menundukkan kepalanya sambil menggosok hidungnya. Dia terlalu malas untuk menjelaskan lebih lanjut. Liana dan yang lainnya semakin marah ketika mereka melihat ekspresi wajah Lintang. Tepat ketika mereka hendak memarahi Lintang lagi, Andi memasang senyum mengejek dan menakutkan di wajahnya. Kemudian, dia dengan cepat berdiri dan menghentikan mereka dengan berkata, "Paman, Bibi, Liana. Berhentilah memarahi Lintang. Aku yakin dia tak sengaja melakukannya." Pada saat ini, Andi jelas-jelas menggambarkan karakteristik orang yang licik. Andi sebenarnya merupakan orang yang diam-diam ingin menyakiti Lintang, tetapi pada akhirnya dia yang malah terluka. Setelah menyalahkan Lintang, dia akan muncul sebagai protagonis untuk meninggalkan Liana dan keluarganya kesan yang baik dan dewasa tentang dirinya. Benar saja. Setelah mendengarkan Andi yang berperan sebagai korban berbicara membela Lintang, Liana dan keluarganya menghela napas. "Andi, kami tak menduga ada perubahan besar dalam temperamenmu setelah beberapa tahun ini. Kau menjadi lebih dewasa dan masuk akal. Kau anak yang baik. Aku setuju. Ini jelas salah Lintang. Tapi kau masih membelanya. Lintang benar-benar tidak ada tandingannya denganmu." Pada saat ini, kekecewaan keluarga Hermawan terhadap Lintang telah mencapai titik terendah. Lintang tampaknya terlalu picik dan tak sopan, terutama jika dibandingkan dengan kesabaran dan toleransi Andi. Liana juga menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia tak tahu mengapa Lintang akan melakukan sesuatu yang impulsif seperti ini juga. Kemudian, Liana menoleh dan melirik ke arah Andi. Bertanya dengan cemas, "Andi, tanganmu baik-baik saja? Apa kau perlu pergi ke rumah sakit untuk diperiksa?" Mendengarkan kata-kata prihatin Liana, Andi diliputi kegembiraan. Dia mencuri pandang ke Lintang. Lalu seringai jahat dan memprovokasi muncul di wajahnya sebelum dia menjawab Liana. "Liana, jangan khawatirkan aku dan jangan salahkan Lintang juga. Mungkin karena kita terlalu akrab satu sama lain. Sebagai suamimu, dia pasti akan merasa sangat tidak nyaman dengan itu. Aku bisa mengerti awalnya." Pernyataan Andi seakan dia membantu Lintang membebaskan kesalahannya. Pada kenyataannya, dia sebenarnya menyabotase hubungan Liana dan Lintang. Seperti yang diduga, Liana menjadi cemberut dan berkata dengan marah, "Andi, kau tak perlu mencari alasan untuknya. Dialah orang yang melukaimu tanpa alasan. Jadi jelas itu salahnya." Ketika Andi melihat adegan ini, dia langsung menyadari bahwa dia telah mencapai hasil yang diharapkan. Dia telah berhasil membuat Liana dan keluarganya tak menyukai Lintang. Ketika Andi hendak mengatakan sesuatu, iklan di televisi telah beralih ke siaran berita di kota Jakarta. Menurut berita terbaru, superstar terpanas di Asia, Tamara, baru saja mengumumkan bahwa konser Cinta Fana akan diadakan di Stadion Kota Jakarta dalam waktu 3 hari. Apa? Superstar terpanas di Asia, Tamara. Konser Cinta Fana. Liana, Astrid dan seluruh keluarga Hermawan terkejut ketika mereka mendengar berita ini. Tamara dapat digambarkan sebagai bintang hiburan terpanas di Asia saat ini. Perjalanan ke Karibia, Lelaki di Mimpiku, dan Setengah Dewa merupakan beberapa mahakarya penyanyi ini. Setiap lagunya telah menjadi hits sensasional di seluruh Asia. Lagu-lagunya bahkan dialihbahasakan ke dalam lebih dari 10 bahasa dan sebagian besar populer. Selain itu, karya piano Tamara dipuji sebagai mahakarya musik terbesar di abad ke-21. Jutaan pianis mengidolakan dan menghormatinya. Karya-karya seperti Harapan dalam Keputusasaan, Bepergian Sendiri, dan Cinta Fana bahkan masuk ke dalam daftar karya piano terbaik dunia. Ini belum semuanya. Ada banyak kisah legendaris lainnya tentang Tamara. Dan yang paling mengejutkan dari semuanya adalah Devano Lintang. Tamara telah menyebutkan dalam sebuah wawancara sebelumnya bahwa dia bukanlah komposer asli dari lagu-lagunya dan karya-karya pianonya yang membawa sensasi ke seluruh dunia itu. Komposer aslinya merupakan seseorang bernama Devano Lintang. Dikatakan bahwa Tamara hampir mati di negeri asing ketika dia bepergian ke luar negeri.
Seorang pemuda yang menyelamatkannya kemudian memberinya koleksi lembaran musik sebelum menghilang. Pemuda itulah Devano Lintang. Ketika Tamara mengungkapkan hal ini saat itu, dia telah menyebabkan kegemparan di seluruh Asia. Penggemar yang tak terhitung jumlahnya kagum dan tak percaya karena ceritanya terdengar seperti legenda. Setelah dia diselamatkan dan diberi sebuah buku, superstar terpanas di Asia sedang diciptakan. Devano Lintang yang misterius itu seperti makhluk suci dan ceritanya benar-benar luar biasa. Apalagi, hampir seluruh penggemarnya tahu bahwa dia telah menyelenggarakan 36 konser selama 3 tahun terakhir. Dia tak melewatkan 1 bulan pun karena dia ingin mencari satu orang itu, Devano Lintang. Dia susah payah mencari Devano ini selama 3 tahun terakhir sehingga dia bisa berterima kasih padanya. Dia hendak berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya dan menjadikannya seperti sekarang ini. Meskipun penggemar Tamara belum pernah melihat Devano Lintang sebelumnya, itu tak menghentikan mereka untuk mengejar bintang tersebut. Mereka adalah penggemar Tamara. Tetapi terlebih lagi, mereka juga penggemar Devano Lintang. Ada banyak pertemuan penggemar di berbagai media sosial besar. Para penggemar ini akan berkumpul dan menebak bagaimana rupa Devano Lintang menurut imajinasi mereka. Pada saat yang sama, mereka akan berspekulasi tentang identitas asli Devano Lintang. Adapun Liana, dialah salah satu anggota di klub penggemar Devano Lintang. Dia menyukai Tamara, tetapi dia menyukai Devano Lintang yang misterius itu yang tak pernah mengungkapkan dirinya lebih jauh. Ya Tuhan! Tamara akan mengadakan konser di kota Jakarta. Aku sangat bersemangat. Liana menutup mulutnya dengan tangannya saat ini. Terdapat ekspresi kegembiraan yang kuat dan sensasi dalam tatapannya. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Astrid pun sangat menyukai Tamara. Ketika dia tak ada kegiatan, dia sering menyenandungkan lagu-lagunya. Andi, yang berdiri di samping, tak bisa menahan tawa melihat ini. Hahaha, jangan khawatir, Liana. Alasanku di sini karena tuan muda perusahaanku menunjukku datang lebih awal sehingga aku bisa membuat beberapa persiapan sebelum konser. Pak muda dari grup perusahaan kami telah dengan susah payah mengejar Tamara selama 3 tahun. Dia tak pernah melewatkan satu konser pun. Pada saat itu, aku bisa mengatur beberapa tiket untuk kalian. Setelah itu, kita semua bisa pergi ke konser bersama. Tiket konser. Mata indah Liana langsung berbinar ketika dia mendengar tentang tiket itu. Dia tahu bahwa tiket konser Tamara terkenal sebagai salah satu hal yang paling sulit untuk didapatkan. Tiket akan terjual habis dalam hitungan detik setiap kali dibuka. Harga untuk kursi yang lebih baik akan dinaikkan hingga hampir ratusan juta untuk satu tiket. Namun, para penggemar yang kaya masih akan berduyun-duyun membeli tiket itu. Liana secara alami senang ketika dia mendengar bahwa Andi bisa mendapatkan tiket itu. Terima kasih banyak, Andi. Liana tersenyum. Penghargaannya telah membuat Andi merasa sangat senang. Pada saat ini, Andi menoleh untuk melihat Lintang dengan sikap puas diri. Dia ingin memprovokasi Lintang lagi. Tetapi dia heran ketika menyadari mata Lintang menatap berita di televisi. Ekspresinya penuh keheranan dan kebingungan. Hah, Andi. Ratih dan semua orang juga menyadari ekspresi Lintang. Pada saat itu, Ratih tak bisa menahan diri untuk tak mencibir Lintang. Lintang, kenapa kau begitu sekali melihat berita itu? Apa kau tahu Tamara? Hahaha. Ratih segera tertawa terbahak-bahak. Dia tidak berhenti di situ. Oh, ya. Ada juga kata, Lintang, di namamu. Jangan bilang kau Devano Lintang itu. Sang penyelamat yang dicari dengan susah payah oleh Tamara selama 3 tahun terakhir. Andre dan keluarga Liana mulai tertawa setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ratih. Itu benar, Lintang memang memiliki kata yang sama, Lintang, dalam namanya. Tetapi tentu saja mereka tak akan pernah percaya bahwa Lintang akan memiliki hubungan dengan seorang figur publik seperti Tamara. Pada saat ini, Lintang berbalik untuk melihat semua orang dengan tatapan aneh sebelum mengangguk dengan serius. Mungkin dia sebenarnya mencariku.